sebenarnya ada apa dengan orang muda? Apakah perlu ditemani gitu ya? Mengapa Serikat Yesus melihat bahwa pendampingan orang muda ini sebagai suatu yang sangat penting? Ya, dari sisi spiritualitas ini juga bonus spiritual sebenarnya. Kalau kita melihat bahwa surplus orang muda ini sebenarnya menjadi kesempatan buat kita untuk ini ya, menemani mereka. Guys, berjumpa kembali dengan Moti di program MoTV, Bincang MoTV, dan kita masih melanjutkan perbincangan dengan Romo Mutiara Andalas tentang spiritualitas dan orang muda. Dan minggu lalu kita sudah ngobrol tentang orang muda dan spiritualitas, dan kali ini lebih spesifik tentang spiritualitas Ignatian dan orang muda. Voilà, masih bersama Romo Mutiara Andalas. Romo, Romo ketemu lagi. Ya. Romo, kita udah ngobrol kemarin tentang spiritualitas dan orang muda, dan sekarang ini nih pertanyaannya. Jadi Romo ini kan bekerja di universitas gitu ya. Dan universitas itu kan tanpa rumusan preferensi pun sudah bekerja dengan orang muda, sudah belajar dengan orang muda. Nah, dalam Serikat Yesus dengan UAP ini sebetulnya ada rumusan apa? Berjalan bersama orang muda. Sebenarnya dari rumusan ini sebenarnya apa yang digambarkan berjalan bersama orang muda oleh Serikat Yesus sebetulnya? Ya, banyak paroki sebenarnya, terutama untuk segmen orang muda ya, bertanya-tanya, di mana orang muda kita? Karena banyak juga yang traveling ya, ke daerah lain, lalu tinggal di situ secara temporer. Jadi secara paroki banyak orang muda yang pindah tempat sebenarnya. Di Jogja salah satu tempat di mana orang muda itu kumpul ya. Nah, paroki mau buat sesuatu untuk mereka, tetapi orang mudanya nggak ada. Sementara orang muda itu ada mengumpul di kampus. Di kampus, Nah, saya kira ini kesadaran baru ya, bahwa banyak orang muda ada di sekitar kita. Maka kita perlu buat sesuatu ya. Nah, berjalan dengan orang muda itu buat saya mulai dengan tahu di mana hidup mereka berada. Hidup mereka, saya suka lihat di depan kampus UNY ya, itu ada sebuah tempat nongkrong orang muda yang setiap hari itu penuh ya. Maka saya mulai dengan melihat apa sih yang penting untuk orang muda ya. Waktu itu saya menemukan ada 3 F ya. Yang pertama adalah fun ya. Fun, ada sukacita, kegembiraan. Lalu yang kedua ada makanan. Yang ketiga itu ada iman ya. Nah, biasanya orang muda kalau kita mau ketemu dengan mereka, 3 hal itu sebagai menu perlu ada gitu. Dalam dokumen kepausan itu misalnya fun itu sekarang dilihat, diperdalam menjadi gaudium ya, menjadi sukacita ya. Senang-senang itu menjadi sukacita. Dan misalnya dulu kan ada adagium ya, muda foya-foya, nanti meninggal masuk surga. Itu agak kuno sebenarnya sekarang ya. Bahkan ketika muda pun mereka tidak hanya foya-foya, tapi mereka udah mencari Tuhan ya, atau berurusan dengan iman. Nah, kita sebenarnya berjalan dengan orang muda yang mencari itu ya, mencari, dan seringkali mereka menemukan bahwa dalam pencarian itu ada pengalaman mungkin tersesat, terlalu over ya sebagai istilah. Tapi saya mau ngambil aja dari istilah dari film Nanti Kita Cerita Hari Ini. Karena buat saya film itu menarik. Ada yang menyedihkan dari sebuah ini ya. Ketika kita jalan bareng dengan orang ya. Nah, kesedihannya itu apa ya? Kesedihannya bukan karena kita tersesat dalam perjalanan itu ya, tetapi kita seringkali ternyata bersimpang jalan dengan orang yang kita kira searah jalannya. Wah, ini dalam banget. Nah, ini buat saya seringkali pengalaman orang muda dengan gereja, orang muda dengan agama itu kelihatannya kita searah, tapi ternyata kita simpang jalan. Simpang jalan. Maka sebenarnya universitas seperti Sanata Dharma ya, kita berusaha
bisa jalan bareng dengan orang muda. Oke, wah ini gambar yang menarik sekali dan makjeleb gitu ya. Romo, sejauh gini, kalau Romo tadi kan bercerita banyak dan Romo pinter menerjemahkan hal yang sangat tinggi ke sesuatu yang sehari-hari yang sangat orang muda gitu ya. Tetapi pertanyaan saya, apakah orang muda itu juga paham sih sebetulnya? Kalau tanpa ini kan bisa-bisanya kita Romo menerjemahkan itu. Tapi apakah dari mereka sendiri itu paham hal spiritualitas dan apakah mereka itu juga punya minat menggeluti soal spiritualitas? Iya. Mereka bicara dengan Tuhan dengan vokabuler yang ada di sekitar mereka. Oke. Kangen, rindu, gabut, dan macam-macam ya. Mungkin kalau dalam berpacaran kan juga ada ghosting ya. Nah itu sebenarnya orang muda dalam relasi dengan Allah juga seperti itu sih Romo. Menurut saya ya. Maka sebenarnya buat kita para spiritualis orang muda ini, gimana bisa menangkap yang rohani dalam bahasa yang sangat manusiawi. Sangat manusiawi, sangat sederhana. Karena buat saya percakapan-percakapan mereka itu sebenarnya mengarahkan pada yang rohani. Maka sebenarnya ya menemani mereka bahwa mereka tidak jauh kok dalam bahasa kitab suci ya, nggak jauh dari kerajaan Allah. Oke. Wah ini menarik sekali. Baik Romo, tapi juga seringkali gini ya, yang terjadi itu, bahkan ini dulu orang pernah mengatakan Jesus Christ yes, Church no gitu. Jadi orang sekarang ini, orang anak zaman now itu seringkali tadi Romo mengatakan itu bersimpang jalan. Jadi apa ya, orang sering menjadi begitu kritis terhadap agama dan agama lebih dianggap sebagai simbol kekakuan, simbol kemunafikan bahkan, lalu konservatif, kolot, ya radikal. Nah, bagaimana dengan spiritualitas? Apakah orang muda juga melihat kalau dengar kata spiritualitas lalu menjadi seperti agama itu ya, dan lalu agak mengambil jarak atau tidak kalau dengan soal spiritualitas? Iya, saya kira jargon spirituality yes, religion no, atau spirituality yes, church no, itu ya. Bahkan beberapa temuan ya, kajian itu bahkan mengatakan spirituality aja udah no ya. Jadi tidak hanya religion no, tetapi spirituality no ya. Dalam situasi itu gereja, kita sebagai yang menemani orang muda gimana ya. Nah, saya ingat pada salah satu lagunya Madonna. Ini lagu ketika saya masih ABG ya. Ada dua lagu ya. Yang pertama adalah Papa Don't Preach ya. Jadi kita ya, gereja itu jangan ngutbahi terus gitu ya. Gereja harus berubah menjadi sosok yang mendengarkan. Lalu yang kedua, di lagunya Madonna itu saya seneng ya. Orang muda itu kalau pulang lewat tengah malam. Ya, dan di situ disebutkan apa sih harapan orang muda ketika dia sampai ke rumah dan udah lewat tengah malam, yaitu pintu rumah tetap terbuka. Maka gereja sebenarnya buat saya harus tetap menjadi rumah yang pintu-pintunya terbuka kapanpun orang muda itu datang. Saya kembali lagi ke gereja Kota Baru yang buat saya istimewa di mata saya, karena gereja ini adalah gereja yang paling cepat buka dan paling terlambat tutup. Nah, ini membuat orang muda itu bisa datang kapanpun mereka mau ketemu dengan Tuhan. Karena pintu-pintu gereja tetap terbuka untuk mereka. Saya suka membayangkan ya anak-anak Seladuce 1 yang paling dekat itu ya. Mungkin waktu di kelas ujian nggak lulus, dapat nilai merah ya, nangis. Ya, dan rumah terlalu jauh untuk nangis ya. Nah, gereja Kota Baru adalah lokasi terdekat buat mereka untuk menangis itu. Nah, sebenarnya buat saya itu ya profil gereja, profil agama yang saya bayangkan ya, bahwa kapanpun orang muda mau datang, kita ada di situ. Baik, sekarang kembali ke spiritualitas Ignatian. Menurut Romo, apakah spiritualitas Ignatian ini cocok untuk orang muda zaman now, untuk milenial? Dulu dalam sejarah gereja ya, ada beberapa santo yang dikaitkan dengan lokasi mereka hidup ya.
ada santo yang hidupnya itu di puncak gunung, ya. Santo Fransiskus Assisi itu ada di pedesaan, ya. Lalu Santo Dominikus itu ada di kota-kota kecil. Ya. Nah, Santo Ignatius Loyola yang kita omongkan ini ada di mana hidupnya? Di kota-kota besar. Nah, orang muda hidupnya di situ, ya. Maka sebenarnya Spiritas Ignatian cocoknya adalah karena dia hidup di mana orang muda itu berada, ya, yang bising, yang ribet, yang tak menentu, yang keotik. Nah, Spiritas Ignatian itu saya seneng ya, karena dia seneng dengan yang keotik, yang nggak menentu, yang ribet, dan gitu penuh ketegangan gitu. Betul, ya? Penuh ketegangan itu ya. Baik, saya ulangi lagi, spiritualitas Ignatian itu inspirasinya dari Santo Ignatius. Iya, betul. Catat ya guys, siapa tahu ini jadi pertanyaan untuk kuis kita. Baik Romo, ini kita udah ngobrol panjang dan menarik. Romo bisa menjelaskan sangat real, tapi yang terakhir, atau mungkin sebelum terakhir deh, terakhir ada satu pertanyaan lagi. Ini pandemi deh, ini tentang pandemi dan spiritualitas Ignatian ya. Spiritualitas kehidupan spiritual orang muda. Pandemi ini memang mengejutkan buat seluruh manusia seluruh dunia. Tetapi sebetulnya saat ini orang diajak untuk berhenti dan merenung. Betul. Apakah orang muda juga sampai pada permenungan spiritual di balik pandemi ini? Iya. Selama masa pandemi ini kan kita mengalami ini ya, social distancing ya. Yang menyebabkan ya social distance ya. Ya, betul. PSBB, adaptasi kebiasaan baru, lalu juga kebijakan yang terakhir ini ya. Ini bisa membuat kita berjarak secara sosial, tapi juga berjarak dengan Tuhan ya. Saya seringkali ngobrol ya dalam beberapa forum, terutama bagaimana Ekaristi daring ini menjadi kesempatan buat gereja untuk menciptakan intimasi dengan orang muda. Ya. Nah, orang muda, saya belajar dari orang muda terutama dengan intimasi ya. Intimasinya orang muda itu kan istimewa ya. Kalau makan sendiri itu kan bisa makan banyak ya, tapi kalau berdua ya sepiring aja cukup ya. Nah, itu bahasa intimasi ya. Kerinduan itu apa ya? Saya kira yang perlu kita ciptakan pada masa pandemi ini. Dan orang muda punya kerinduan, orang muda itu gede banget ya. Saya seringkali melihat ya di kampus Sanata Dharma hampir tengah malam ya anak-anak naik sepeda motor, dan kalau kita tanya kemana, mau ke Ganjuran. Gila ya. Memang mungkin mereka mencari Tuhan pada akhir hari mereka ya. Sampai hampir tengah malam masih ngerjain tugas ya. Tapi ternyata Tuhan tetap punya tempat gitu ya. Nah, saya kira tantangan selama masa pandemi ini Romo Moti ya, sebagian orang muda merasa yatim piatu secara spiritual. Betul. Jadi merasa tidak punya bapak ibu ya. Gitu ya. Nah, dan itu berat ya. Rindu aja berat ya, apalagi yatim piatu ya. Maka sebenarnya gereja, komunitas-komunitas agama bisa menjadi figur ya, sehingga mereka tidak mengalami keyatim piatuan secara spiritual. Saya belum lama ngobrol dengan teman-teman muda di Temanggung ya, dan mungkin ini cerita yang tidak banyak didengar oleh paroki-paroki ya. Bahwa sebagian orang muda itu berhenti ikut misa daring ya. Karena merasa bahwa misa daring itu tidak menciptakan intimasi buat mereka. Jadi kayak udah hubungannya itu hambar ya. Lalu untuk apa diteruskan ya? Nah, dalam situasi seperti ini saya kira intimasi terutama dari pihak gereja perlu diperkuat sih. Agar mereka merasakan bahwa mereka tidak yatim piatu secara spiritual. Baik, ini terima kasih. Sekarang baru closing statement. Nah, closing statement bagaimana Romo mengiklankan spiritualitas Ignatian pada orang muda dan mengajak orang muda untuk menghidupinya dan tentu saja merasakan manfaatnya. Rekan-rekan, spiritualitas Ignatian adalah spiritualitas untuk Anda, orang muda. Terutama buat Anda yang lagi mencari sesuatu dalam hidup,
Okay. Mungkin bahkan mencari seseorang dalam hidup, Ya. atau mencari Allah dalam hidup Anda. Okay. Spiritualitas Ignatian adalah spiritualitas yang membantu Anda to find God in all things. Ya. Okay. In all things to find God. To find God. Ya. Oke. Dan terutama untuk orang muda, saya senangnya gini ya, spiritualitas Ignatian itu memberikan tempat yang sangat istimewa pada perasaan, afeksi, passion. Ya. Jadi passion Anda, cinta Anda, kerinduan Anda dalam spiritualitas Ignatian tidak dibuang, tetapi menjadi kanal ya, jadi sarana buat Anda untuk ketemu dengan Tuhan. Maka kalau Anda masih punya kerinduan dalam hidup Anda masih punya cinta, meskipun patah hati, itu bisa menghantar Anda pada Tuhan. Baik, menarik sekali. Terima kasih Romo Mutiara Andalas sudah ngobrol-ngobrol dengan Motivi, dan ini menarik sekali, dan saya kira kata-kata terakhir tadi menjadi menarik. Yang punya kerinduan dan spiritualitas Ignatian itu yang passionate gitu ya. Jadi punya passion. Nah, itulah yang saya suka, yang passion gitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya memberi kuis dulu ya. Guys, itu tadi obrolan saya dengan Romo Mutiara Andalas tentang spiritualitas dan orang muda, dan khususnya adalah spiritualitas Ignatian yang saya kira untuk orang muda cocok banget. Dan sebelum saya tutup, ada kuis. Hadiahnya adalah ini. Nah, tumbler ini untuk 3 pemenang yang beruntung. Pertanyaannya adalah, santo siapakah yang menjadi inspirator dari spiritualitas Ignatian? Santo siapa? Tulis ya di kolom komentar di YouTube di bawah ini. Oke guys, kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya.